Nabi Hud alaihissalam adalah nabi keempat dari urutan 25 nabi yang tercantum dalam Al-Quran yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke bumi setelah Nabi Nuh alaihissalam. Inilah kisah Nabi Hud alaihissalam yang akan diulas oleh Muslim History. Nabi Hud alaihissalam adalah keturunan Sam bin Nuh, cucu dari Nabi Nuh alaihissalam. Beliau diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada kaum Ad, suatu kaum yang bertempat tinggal di Al-Ahqaf sebelah utara Hadramaut di negeri Yaman. Nabi Hud alaihissalam diutus kepada saudaranya dari kaum Ad untuk meluruskan akidah serta mengajarkan akhlak yang benar. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam terus dipertahankan dan diperjuangkan oleh putranya, Sam bin Nuh, dan anak keturunannya. Akan tetapi sesuai janji iblis kepada Allah yang akan menggoda umat manusia, telah berhasil membelotkan akidah kaum Ad. Dengan dalih untuk mengenang jasa orang-orang saleh, mereka membuat patung, tetapi generasi demi generasi kemudian kaum Ad menjadi penyembah berhala. Oleh kaum Ad, Allah telah memberikan berbagai macam nikmat kepada mereka, tetapi nikmat itu tidak membuat mereka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya mereka menyekutukannya dengan menyembah berhala-berhala yang mereka buat sendiri. Tidak hanya itu saja, mereka juga berbuat berbagai kemaksiatan dan berbuat kerusakan di muka bumi yang sudah melampaui batas. Akhlak mereka rusak, maka dari itu Allah mengutus Nabi Hud menjadi nabi dan rasul untuk kaum Ad. Beliau mengajak kaum Ad untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melarang keras berbuat syirik dan melakukan berbagai kemaksiatan serta kerusakan di muka bumi. Beliau juga mengingatkan kepada mereka agar selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya yang diberikannya kepada mereka. Beliau berkata kepada mereka, sebagaimana yang difirmankan dalam Al-Quran yang artinya, dan kami telah mengutus kepada kaum Ad, saudara mereka, Hud. Ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain darinya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Quran Surah Al-A'raf ayat 65. Kaum Ad bertanya tentang Nabi Hud alaihissalam, siapakah sebenarnya kamu wahai Hud, sehingga berani mengajak kami dan kamu tidak bisa berkata seperti itu? Hud menjawab, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya aku adalah Rasul yang dapat dipercaya bagimu, oleh karena itu bertakwalah kamu kepada Allah dan taatilah aku. Quran Surah Asy-Syura ayat 125 sampai 126. Setelah mendengar ajakan Nabi Hud untuk meninggalkan berhala dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta Nabi Hud menyatakan bahwa dirinya adalah manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka untuk memurnikan akidah mereka, maka kaum Ad membantahnya dengan kasar dan sombong serta menganggap Nabi Hud adalah pendusta sambil berkata, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, pemuka-pemuka yang kafir dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal, dan sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Quran Surah Al-A'raf ayat 66. Kemudian Nabi Hud alaihissalam menjawab perkataan dari kaum Ad, sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran yang artinya, dia Hud menjawab, wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Aku menyampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku, dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu. Quran Surah Al-A'raf ayat 67-68.
Tetapi kaum Ad semakin sombong dan semakin menjadi rusak. Di samping menolak dengan keras tidak mau untuk menyembah Allah, kaum Ad juga mengatakan bahwa berhala mereka menjadikan Nabi Hud sudah gila, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, mereka kaum Ad berkata, "Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami karena perkataanmu. Dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kamu. Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu." Dia Hud menjawab, "Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah olehmu sekalian, bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Quran Surat Hud ayat 53-54. Meskipun Nabi Hud alaihissalam mendapat hinaan dan ejekan serta dianggap gila oleh kaum Ad, tetapi beliau tetap bersabar dan gigih dalam mengajak mereka untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang diajarkan oleh Nabi Idris alaihissalam dan Nabi Nuh alaihissalam. Beliau mengingatkan mereka atas nikmat yang telah diberikan kepada Allah kepada mereka, dengan harapan mereka mau kembali ke jalan fitrah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta ampun atas perbuatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Hud berkata sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran yang artinya, "Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, dan bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui. Dia telah menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak dan anak-anak dan kebun-kebun dan mata air." Quran Surah As-Surah ayat 131-134. Nabi Hud juga berkata sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, dan Hud berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa." Quran Surah Hud ayat 52. Setelah puluhan tahun berdakwah, hanya sebagian kecil yang ikut pada ajakan Nabi Hud. Hati kaumnya yang ingkar lagi durhaka sebagai manusia yang mata hatinya dan keras bagaikan batu, mereka tetap memegang teguh kesesatan dan penyimpangan menyembah berhala. Setiap nasihat dan ajakan Nabi Hud alaihissalam mereka balas dengan tindakan zalim dan hinaan. Nabi Hud berkata kepada kaumnya, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, "Kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu." Hud menjawab, "Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah olehmu sekalian, bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dan selainnya. Sebab itu, jalankanlah tipu dayamu semuanya terhadapku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada satu binatang melata pun melainkan dialah yang memegang ubung-ubungnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Jika kamu berpaling, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat yang aku diutus untuk menyampaikannya kepadamu. Dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain dari kamu. Dan kamu tidak dapat membuat mudarat kepadanya sedikit pun. Sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pemelihara segala sesuatu." Quran Surah Hud ayat 54-57. Azab bagi kaum Ad. Setelah berbagai cara yang ditempuh Nabi Hud untuk mengajak kaum Ad untuk kembali ke jalan yang benar, yaitu menyembah serta minta ampun hanya kepada Allah, selalu bersyukur dan tidak berbuat maksiat serta tidak membuat kerusakan di muka bumi. Namun kaum Ad tetap pada pendiriannya yang hanya mengikuti hawa nafsu syaitan. Mereka sombong serta membanggakan kekuatan yang mereka miliki. Walaupun sudah diutus seorang nabi dari kalangan mereka sendiri, mereka tetap ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, "Adapun kaum Ad,
Maka mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar dan berkata, "Siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami?" Dan apakah mereka itu tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka adalah lebih besar kekuatannya daripada mereka, dan adalah mereka mengingkari tanda-tanda kekuatan kami. Quran Surah Fussilat ayat 15. Saking ingkarnya kaum Ad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka juga mengolok-ngolok Nabi Hud dan meminta agar disegerakan asap bagi mereka, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran yang artinya, mereka berkata, "Apakah kamu datang kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh bapak-bapak kami? Maka datangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Quran Surah Al-A'raf ayat 70. Nabi Hud pun berkata kepada kaumnya yang ingkar, "Sungguh, sudah pasti kamu akan ditimpa asap dan kemarahan dari Tuhanmu. Apakah kamu sekalian hendak berbantah dengan aku tentang nama-nama berhala yang kamu beserta nenek moyangmu menamakannya? Padahal Allah sekali-kali tidak menurunkan hujjah untuk itu. Maka tunggulah azab itu. Sesungguhnya aku juga termasuk orang yang menunggu bersama kamu." Quran Surah Al-A'raf ayat 71. Setelah mereka dinasihati oleh Nabi Hud alaihissalam, tetapi tidak ada hasilnya, malah mereka meminta azab. Maka datanglah azab itu kepada mereka, berupa hawa yang sangat panas selama 3 tahun. Mata air sumur dan sungai menjadi kering kerontang. Tanaman dan buah-buahan menjadi layu dan mati. Hewan ternak pun ikut mati semua. Hujan tidak kunjung turun. Lantas mereka mengutus para tokoh yang dianggap soleh oleh mereka, sebanyak 70 orang pergi ke Mekah untuk meminta hujan. Mereka sampai di Mekah dan meminta hujan, dan kemudian datang suara yang tidak dikenal memberi 3 pilihan, yaitu awan hitam, awan putih, dan awan merah. Mereka memilih awan hitam yang dikira mereka mengandung banyak airnya. Setelah mereka pulang sampai ke kaumnya, mereka menanti-nanti kedatangan awan hitam. Kemudian datanglah awan hitam yang besar. Dikisahkan, ketika mereka melihatnya, mereka sangat gembira dan mengira bahwa awan hitam itu adalah segumpalan air yang akan memberikan curahan hujan. Mereka berkata, "Awan yang kami tunggu-tunggu akan menurunkan hujan kepada kami semua." Padahal awan akan mendatangkan azab bagi mereka. Awan hitam itu membawa angin yang sangat dingin tanpa henti dan terus-menerus menimpa mereka selama 7 hari 8 malam. Angin itu membinasakan kaum Ad yang ingkar dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran yang artinya, "Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, 'Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami.' Bukan. Bahkan itu adalah azab yang kamu minta agar datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih dan menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya. Maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikian kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa." Quran Surah Al-Ahqaf ayat 24-25. Dan Allah berfirman tentang azab yang ditimpakan kepada kaum Ad, berupa angin yang sangat dingin selama 7 hari 8 malam. Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang. Yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 hari 8 malam terus menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong. Quran Surah Al-Haqqah ayat 6-7. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Hud alaihissalam dan pengikutnya yang beriman, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran yang artinya, "Maka kami selamatkan Hud beserta orang-orang yang bersamanya dengan rahmat yang besar dari kami, dan kami tumpas orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami,
dan mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-A'raf ayat 72. Setelah terjadi peristiwa itu, Nabi Hud alaihissalam dan kaumnya yang beriman tetap tinggal di Hadramaut sampai usia 472 tahun dan wafat di sana. Itulah kisah Nabi Hud alaihissalam. Semoga bisa menambah wawasan kita serta menjadi pelajaran bagi kita dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.